Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Sekilas tentang foto ini. Nah, Bu Eni perkenalkan, ini adalah ahli matematika, ahli fisika, ahli filsafat, dan masih banyak lagi keahliannya yang berkebangsaan Prancis, yang diberi nama Blaise Pascal. Beliau lahir tanggal 19 Juni 1623 dan tutup usia pada tahun 1662. Nanti salah satu teorinya yang disebut teori segitiga Pascal, nah seperti ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di sini nanti. Baiklah, kita mulai belajar kita. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan T ditulis dengan Ft, F-nya besar. Itu sama saja dengan Px kurang atau sama dengan T. Ini yang disebut dengan peluang kumulatif itu. Contohnya sekarang. Diketahui di sini variabel acak X yang nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan T. Maka nanti yang dimaksud dengan F2 itu berarti Px kurang atau sama dengan 2. Kita lihat di sini yang kurang atau sama dengan 2 kan ini. Oh, berarti nanti di sini sama dengan F0, F1 dan F2. Nah, di sini F-nya kecil. Nah, di sini F-nya besar, itu berarti kumulatif. Yang kecil itu nilainya, setiap nilainya ini. Kemudian di sini kalau Ft itu berarti ya peluang untuk X kurang atau sama dengan T. Kurang atau sama dengan T berarti kan ini semua. Oh, berarti nanti ya sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai dengan Ft. Itu yang dimaksud dengan peluang kumulatif itu. Sekarang kita ambil saja contohnya. Contoh yang pertama. Variabel acak X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul pada pelemparan 2 mata uang logam. Tentukan ini 2 mata uang logam. Nah, kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita untuk memudahkan ini kita buat dulu tabel distribusi peluangnya. Nah, bagaimana kemarin? Kalau di sini ada 2 mata uang logam, maka nilai dari variabel acaknya, di sini variabel acaknya kan menyatakan banyak sisi gambar. Berarti banyak sisi gambar yang muncul bisa 0, bisa 1, bisa 2, kan begitu. Kemudian peluangnya untuk X sama dengan 0 kan sama dengan 1/4. Ini peluang untuk X sama dengan 1/2, peluang untuk X sama dengan 2 sama dengan 1/4. Nah, kalau tabel distribusi sudah dibuat, nanti mudah untuk menyelesaikan ini. Nah, ini tadi kan berarti Px kurang atau sama dengan 1, kurang atau sama dengan 1, berarti kan sama dengan ini. Oh, berarti nanti sama dengan F0 ditambah dengan F1 di sini. Nah, F0-nya kita masukkan, F1 juga kita masukkan. Nah, sehingga diperoleh nilai 3/4. Nah, sekarang yang ini kurang atau sama dengan 2, kurang atau sama dengan 2. Oh, berarti ini semua. Oh, berarti nanti sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan 4/4 berarti sama dengan 1. Nah, kemarin kan sudah dipelajari bahwa jumlah dari nilai peluang ini sama dengan 1. Paham ya? Contoh berikutnya.
variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul pada pelemparan 4 mata uang logam. Tentukan A, PX kurang atau sama dengan 2, B, PX lebih besar atau sama dengan 2. Nah, sekarang di sini 4 mata uang logam. Kalau 4 mata uang logam, maka di sini nilai dari variabel acaknya kan bisa berapa? 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. 5 bisakah? Ya, tidak bisa karena di sini uangnya cuma 4. Nah, kalau sudah kita buat tabel distribusinya. Lah, untuk membuat tabel distribusi berarti kita kan harus tahu NS dan NA-nya. Nah, untuk mengetahui itu di sini 4. Nah, kita gunakan cara lain, tidak diagram pohon tapi menggunakan yang namanya teori segitiga Pascal tadi yang kita bicarakan di depan tadi. Nah, segitiga Pascalnya bagaimana? Di sini kalau sebuah mata uang berarti kan 1. Ini kalau dijumlah berarti berapa? 2. Di tepinya kita tambahkan 1 lagi. Ini kita jumlahkan lagi. Berarti 3. Nanti tepinya kita tambah 1 lagi. Kemudian ini juga dijumlahkan. Nah, jumlah. Ini jumlahnya 4, 6. Nah, seperti itu. Nah, sudah, ini tadi 1 mata uang, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 4 sudah sesuai ya, sudah selesai. Nah, di sini nanti menyatakan kalau ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan berapa jumlahnya? 16 ya. Nah, jumlah 16 ini nanti sebagai NS-nya. Nah, NA-nya yang mana? Nah, NA-nya kita lihat di sini. Berarti kita buat tabel distribusinya dulu. Ya, untuk memudahkan tabel distribusi kita buat dulu. Tabel distribusinya tadi nilai variabel acaknya kan ini kita buatkan di sini. Fx-nya. Lah, 16 itu yang di sini sebagai NS-nya. Lah, yang di sini bagaimana? Untuk di sini berarti yang muncul X-nya tadi kan menyatakan sisi angka. Angkanya 0, ada 0. Tidak berarti angkanya ada 0, berarti di sini banyaknya 1. Ya, kita tulis di sini 1. Nah, kemudian di sini yang angkanya ada 1, berarti banyaknya ada 4, berarti di sini 4. Yang angkanya ada 2, berarti banyaknya ada 6, berarti 6 kita letakkan di sini. Itu juga ini. Nah, kita letakkan di sini. Yang banyaknya angka ada 4, berarti kan banyaknya 1. Nah, ini 1. Nah, tabel distribusi sudah terbentuk. Nah, mudah untuk mengisi ini. Sekarang kita isi di sini. PX kurang atau sama dengan 2. Kurang atau sama dengan 2 berarti kan ini. Oh, berarti nanti sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2. Kita tuliskan di sini. Nah, ini. Ya sudah, tinggal penghitung saja. Berapa di situ? 11/16. Di sini juga begitu, lebih besar atau sama dengan 2. Lebih besar atau sama dengan 2. Oh, berarti ini. Oh, berarti nanti di situ sama dengan F2 ditambah F3 ditambah F4. Ya sudah, tinggal memasukkan saja. Nah, hasilnya adalah itu. Paham ya? Nah, ini teorinya Pak Pascal tadi. Lanjut soal berikutnya. Variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu. Tentukan F5, F11. P lebih besar dari sama dengan 10. Kemudian PX lebih atau sama dengan 3 kurang atau sama dengan 6. Nah, di sini tadi kan jumlah mata dadu. Nah, kita jumlahkan. Nah, yang muncul mata satu-satu jumlahnya 2, muncul 1 ini. Nah, berarti nanti jumlahnya akan ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan 12. Kita tuliskan berarti X-nya variabel acaknya ya nilainya ini. Nah,
Kalau sudah, kita buat tabel distribusi peluangnya. Nah, di sini. Nah, ini tadi kan nilai dari variabel acaknya ini. NS-nya kan 36, kita tuliskan 36. Nah, di sini nanti untuk mengisi ini, nah kita dari tepi saja, yang banyaknya 2 dan 12 kan sama. Berarti 2 dan 12 nanti sama, berarti ini 1, di sini juga 1. Yang 3 dengan 11 kan sama, ada 2, berarti ya ini, nah ini juga 2. Kemudian yang 4 dengan 10 sama 4, nah udah 3, ini 10 sama 5, berarti dengan ini sama. Di sini juga sama. Nah, di sini, nah itu. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan ke sini. F5 berarti sama dengan PX kurang atau sama dengan 6. Kurang atau sama dengan 6 berarti kan ini. Nah, berarti sama dengan F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Kita masukkan nilainya. Berapa di situ? Ketemu 5/18. Nah, sekarang yang di sini F11. F11 itu berarti kan sama dengan PX kurang atau sama dengan 11. Yang kurang atau sama dengan 11 kan banyak sekali di sini. Nah, berarti kan sama dengan F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah, daripada seperti itu bisa kita buat teorinya yang kemarin. Jumlah dari peluang ini semuanya kan sama dengan 1. Kalau yang ditanyakan ini semua berarti kan sama dengan 1 dikurangi ini. Paham ya? Nah, oke, berarti di sini kita tuliskan 1 dikurangi PX sama dengan 12 ini. Nah, berarti sama dengan 1 dikurangi 1/36. Nah, sama dengan 35/36. Paham ya? Nah, yang di sini X lebih besar atau sama dengan 10, lebih besar sama dengan 10, berarti ini. Berarti nanti sama dengan F10 ditambah F11 ditambah F12 ya, kita tuliskan. Kalau sudah ya tinggal memasukkan nilainya ini. Nah, dihitung berapa ini? Iya, 6/36 atau 1/6. Paham ya? Oke, lanjut di sini. Di sini X-nya antara 3 sampai dengan 6. 3-nya ikut, 6 ikut, berarti ini. Berarti nanti sama dengan F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6. Ya sudah, tinggal memasukkan saja ini nilainya. Tinggal menghitung, pernya kan sudah sama. Nah, berapa nilainya? 14/36 atau sama saja dengan 7/18. Paham ya? Oke, lanjut nomor berikutnya. Diketahui fungsi peluang variabel acak X sebagai berikut. Nah, ini Fx sama dengan X/15. Ini untuk X sama dengan 1, 3, 4, dan 7. Sama dengan 0 itu untuk X yang lainnya. Tentukan nilai dari PX kurang dari sama dengan 1. PX antara 3 sampai dengan 7. Kemudian P, nah di sini ada ini apa ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, sekarang di sini untuk menyelesaikan ini ya kita cari nilai dari Fx untuk X yang ini. Berarti F1 ya ini diganti 1. Berarti F1 sama dengan 1/15. 1/15. Kemudian F3 berarti ini ya 3/15. F4, nah berarti ini diganti 4, berarti 4/15. Kemudian F7, nah ini 7/15. Nah, kalau ini sudah kita tuliskan, sekarang ke sini F kurang atau sama dengan 1. Nah, di sini adanya ini saja.
kurang atau sama dengan 1, berarti hanya ini saja, berarti ini sama saja dengan F1. Nah, berarti sama dengan 1/15. Paham ya? Sekarang di sini X lebih dari 3 kurang atau sama dengan 7, lebih dari 3. 3-nya tidak ikut, tidak ada sama dengannya, berarti ini kurang atau sama dengan 7, 7-nya ikut. Berarti di situ nanti sama dengan F4 ditambah F7. Nah, F4 ditambah F7, ya tinggal masukkan nilainya, 4/15 ditambah 7/15 sama dengan 11/15. Nah, sekarang di sini bagaimana, ini ada harga mutlak. Nah, kita ingat harga mutlak. Nah, di sini ada, jika harga mutlak X itu kurang dari A, maka X-nya itu terletak di antara min A sampai dengan A. Oh, berarti di sini ini Beni ambil yang ini saja. Berarti harga mutlak dari X min 4 kurang dari 3. Nah, dari sini diperoleh X min 4 itu di antara min 3 sampai dengan 3. Ini kita buat X, berarti semuanya kita tambah dengan 4. Sehingga ini ditambah 4, ini ditambah 4, langsung Beni buat X. Ini 3 ditambah 4. Nah, di sini berapa nih? 1, di sini 7. Berarti X-nya di antara 1 sampai dengan 7. Oh, berarti di sini nanti sama dengan P X antara 1 sampai dengan 7. Apa artinya? Lebih dari 1, 1-nya tidak ikut, kurang dari 7, 7-nya juga tidak ikut ini. Nah, berarti sama saja dengan ini. Oh, berarti sama dengan F3 ditambah dengan F4. Nah, ini sama dengan F3 ditambah dengan F4. Ya sudah, F3-nya dimasukkan, F4-nya dimasukkan. Ketemunya berapa? 7/15. Paham ya? Oke, sekarang soal berikutnya. Diketahui distribusi peluang variabel acak X berikut. Nah, ini yang ditanyakan, tentukan nilai dari K, kemudian B-nya PX lebih dari 3. Nah, sekarang untuk menjawab yang A, kita ingat kembali bahwa jumlahnya ini apa, sama dengan 1. Ya, kemarin sigma dari FI itu sama dengan 1. Berarti ini kita jumlahkan. Nah, kita tuliskan di sini jumlahnya. Ada pecahan. Nah, biar tidak pecahan ya kita kalikan saja. Berarti ini semua kita kalikan dengan 18. Sehingga ini kali 18 kan 6. Kali 16 2 kali 18 berarti 2K. Ini nanti tinggal 2K plus 1. Ini kali 18 3, ini kali 18 ya 18, kita tuliskan di sini. Nah, sehingga ini sama toh, berarti 4K, kita ini dengan ini jadi 1, sehingga 4K itu 8, sehingga K-nya diperoleh berapa? 2. K-nya sudah ketemu 2. Nah, ketemu yang A ya. Sekarang yang B, PX lebih dari 3. Lebih dari 3 itu kan ini semua. Nah, tadi kan dikatakan bahwa jumlahnya ini kan sama dengan 1. Berarti kalau ditanyakan ini sama dengan apa? Ya sama dengan 1 dikurangi ini, kan begitu. Nah, sekarang yang B. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi 1/3 ini. Nah, mudah toh? Nah, sama dengan 2/3. Jadi tidak perlu mencari yang ini. Nah, selesai belajar kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.